Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Kak Yunus nih. Bagi yang belum pernah ketemu dengan Kak Yunus akan sedikit memberikan perkenalan singkat siapa sih Kak Yunus ini. Oke, teman-teman semuanya, bagi yang belum mengenal Kak Yunus akan sedikit memperkenalkan Kak Yunus. Kak Yunus adalah pengajar matematika. Kak Yunus dulu berkuliah di Universitas 11 Maret jurusan Pendidikan Matematika. Nah, Kak Yunus di sini sebagai pengajar matematika. Kalau teman-teman mendengar kata matematika, kira-kira apa yang terfikir dalam benaknya teman-teman? Oh, ada yang berkata, matematika itu sulit Kak. Bisa jadi. Matematika itu susah. Ya. Matematika itu horor Kak. Oke lah. Gurunya killer Kak. Oke. Maka teman-teman, ketika teman-teman itu kebanyakan mendengar kata matematika, pikirannya itu adalah pelajaran yang sulit, susah, horor, gurunya itu galak atau killer-killer. Tapi jangan salah teman-teman. Sebenarnya ilmu matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Kalau teman-teman belajar matematika belum senang, belum menyenangkan, nah pasti teman-teman belum ketemu dengan Kak Yunus. Yang mana Kak Yunus ini bisa mengajarkan matematika dengan menyenangkan, dengan mudah, menyenangkan, tidak horor, tidak sulit, tidak susah, tidak mengerikan. Tidak percaya? Oke, tidak perlu menunggu waktu lama. Kita hari ini teman-teman akan membahas dua buah soal, yang mana nanti Kak Yunus akan memberikan dua buah soal dan Kak Yunus jelaskan bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana cara menyelesaikan soal itu dengan mudah dan cepat. Oke, sebelumnya Kak Yunus akan memberikan sedikit pantun buat teman-teman. Jalan-jalan ke planet Saturnus, bersama Cika. Hai teman-teman, di sini ada Kak Yunus dalam kelas belajar matematika. Oke, dari Saturnus mampir ke bulan. Di bulan kita makan kedondong. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semuanya pasti baik dong. Ya, baik ya kabarnya ya. Oke, satu lagi. Dari bulan tersesat ke planet Venus. Ternyata pilotnya salah jalan. Bersama dengan Kak Yunus, kita belajar matematika yang menyenangkan. Oke, teman-teman, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung saja mulai kelasnya. Kak Yunus akan memberikan dua buah soal. Kita lihat soalnya apa saja. Yang pertama, Alicia memiliki 504 kubus satuan. Satuannya adalah sentimeter. Dia ingin menyusun seluruh kubus satuan untuk menjadi balok. Jika alas dari balok tersebut adalah kuadrat sempurna, tinggi minimum yang mungkin dari balok adalah... Oke teman-teman, Kak Yunus berikan waktu untuk teman-teman memahami soal ini. Silahkan coba dipahami terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham soalnya, sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya? Kalau masih bingung, nggak usah khawatir. Kak Yunus akan menjelaskan penyelesaian dari soal ini. Oke teman-teman, sebelumnya Kak Yunus akan menjelaskan apa itu kubus satuan. Kubus satuan, teman-teman pasti tahu dong bentuk dari kubus. Kubus itu bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman punya dadu, nah kubus itu bentuknya seperti dadu. Kubus satuan itu adalah kubus yang panjang rusuknya itu adalah 1. Satuannya apa? Sentimeter. Sehingga di sini panjang rusuknya adalah 1 cm. Begitu pula ke sana, ini juga 1 cm. Begitu pula tingginya 1 cm. Seperti itu teman-teman. Dan banyaknya kubus yang dimiliki Alicia ini berapa? 504 buah kubus. Kemudian Alicia ingin menyusun kubus ini menjadi sebuah balok. Artinya 504 kubus ini semuanya akan disusun, tidak kurang dan tidak lebih, menjadi sebuah balok. Dengan aturan alas dari balok tersebut adalah kuadrat sempurna. Artinya apa? Kalau kuadrat sempurna, kalau kita gambarkan balok teman-teman, balok itu kan seperti kubus, tapi panjangnya itu beda-beda. Nah, seperti ini. Kemudian alasnya kuadrat sempurna, artinya apa? Di sini panjangnya sama dengan lebar yang ada di sini. Panjang yang di sini sama dengan lebar yang ada di sini. Sehingga bisa kita tuliskan lebarnya itu sama dengan panjangnya. Oke. Sampai di sini apakah bisa dicerna, bisa dipahami teman-teman? Jika sudah,
maka Kak Yunus akan lanjutkan. Nah, kemudian balok yang Kak Yunus gambarkan ini selain punya panjang, punya lebar, dia juga punya tinggi. Oke. Kemudian balok ini tersusun dari apa? Balok ini tadi tersusun dari 504 kubus satuan. Sehingga ini tadi 504 kubus satuan ini disusun seperti ini. Kemudian seperti ini dan seterusnya, nanti juga ke atas. Nah, seperti itu. Ini hanya gambaran saja. Maka nanti ini panjang dari balok ini, lebar dari balok ini menunjukkan dari banyaknya kubus satuan itu. Kemudian tingginya, karena tingginya ini disusun dari kubus satuan, maka tinggi ini juga menunjukkan banyaknya kubus satuan ke arah atas. Seperti itu. Artinya apa, teman-teman? Artinya bahwa volume balok yang kita punya di sini itu sama saja dengan banyaknya kubus satuan yang dimiliki oleh Alicia. Artinya volume balok itu sama dengan 504. Kalau teman-teman masih ingat volume balok itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Volume balok bisa kita dapatkan dengan rumus P kali L kali T. Oke, betul sekali. P kali L kali T, yang mana ini nilainya adalah 504. Kemudian kita tahu tadi bahwa alasnya itu adalah kuadrat sempurna. Artinya apa? Panjangnya sama dengan lebarnya, atau kebalikannya, lebarnya itu sama dengan panjangnya. Artinya lebar di sini bisa kita ganti dengan panjang. Sehingga L di sini, lebar di sini bisa kita ganti dengan P. Artinya menjadi P dikalikan P dikalikan dengan T. Kita dapatkan 504. Kemudian P kali P itu menjadi P kuadrat. Menjadi P kuadrat. Oke. Seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan T. Sama dengan 504. Kemudian yang ditanyakan atau yang diminta dari soal, tinggi minimum yang mungkin dari balok tersebut. Oke, kita ingin mencari tingginya, kita ingin mencari T-nya. Maka kalau kita mempunyai persamaan seperti ini, P kuadrat kali T sama dengan 504, maka kalau kita ingin mencari T, maka P kuadrat ini berpindah ruas menjadi pembagi dari 504, menjadi turun di sini. Nah, seperti itu. T itu didapatkan dari 504 dibagi dengan P kuadrat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman? Jika tidak ada, Kak Yunus lanjutkan. Nah, P kuadrat ini menunjukkan bilangan kuadrat. Kita tahu bilangan kuadrat itu ada banyak. Bilangan kuadrat itu bisa kita bentuk dari bilangan yang sama kita kalikan. Contohnya 1 kali 1 itu adalah 1. Nah, 1 ini adalah bilangan kuadrat atau kuadrat sempurna. Kemudian bisa kita dapatkan dari 2 kali 2. 2 kali 2 itu berapa? 4. Maka 4 ini adalah kuadrat sempurna. Kemudian kita lanjutkan 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. 4 kali 4 itu hasilnya 16. 5 kali 5 itu adalah 25. Kemudian 6 kali 6 itu adalah 36. Dan seterusnya kita dapatkan 7 kali 7. Hasilnya adalah 49. Oke, kita tambah satu lagi, 8 kali 8, hasilnya adalah 64. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita punya bilangan kuadrat sempurna di sini, yang mana itu adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan 64. Tapi kita lihat, kita kembali ke balok kita. Balok kita tadi tersusun dari kubus-kubus satuan. Artinya tingginya, panjangnya, lebarnya itu akan menunjukkan bilangan bulat. Tidak boleh ada koma, tidak boleh ada desimal dalam panjang, dalam lebar maupun dalam tingginya. Kita ingin mencari tingginya, maka tingginya nanti tidak boleh ada komanya. Artinya apa? Artinya nanti 504 dibagi P kuadrat itu harus habis dibagi, tidak memiliki sisa. Artinya apa? P kuadrat ini nanti harusnya adalah faktor dari 504. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita bukan hanya mencari tingginya saja, tapi tinggi yang paling pendek, tinggi minimumnya. Nah, kita akan belajar juga mengenai hubungan dari variabel-variabel dari persamaan yang kita punya.
Nah, kita memiliki persamaan tinggi sama dengan 504 dibagi P kuadrat. Nah, P kuadrat di sini berbanding terbalik dengan T. Artinya apa? Ketika P kuadrat itu nilainya semakin besar, maka T-nya nanti nilainya akan semakin kecil. Kebalikannya, kalau P-nya atau P kuadrat ini nilainya semakin kecil, maka T-nya nanti nilainya akan semakin besar. Nah, yang kita ingin cari itu adalah tinggi yang minimum, tinggi yang sekecil-kecilnya. Artinya, nanti kita cari P kuadrat ini, bilangan kuadrat yang membagi 504, P kuadratnya itu adalah bilangan yang paling besar yang bisa membagi 504. Seperti itu, teman-teman. Oke, bagaimana cara kita mengetahui bilangan yang bisa membagi 504 itu tanpa menghasilkan bilangan desimal? Caranya adalah dengan kita cari tahu terlebih dahulu faktor-faktor dari 504 terlebih dahulu. Oke, kalau teman-teman pernah belajar ketika SD ada pohon faktor, maka kita gunakan konsep itu. Oke, Kak Yunus punya 504. Kita bagi dengan bilangan yang kecil, contohnya adalah 2. Nah, 504 dibagi 2 itu adalah 252. Oke, kita bagi lagi. 252 kita bagi dengan 2 lagi. Oke, ini hasilnya adalah 126. Oke, kita bagi lagi. Oke, karena ini bilangannya genap, masih bisa kita bagi dengan 2. 126 dibagi 2 hasilnya adalah 63. Oke, 63 masih kita bisa bagi lagi. Tapi karena ini bilangannya ganjil, tidak mungkin kita bagi dengan 2. Kita lihat, oh, ini bisa kita bagi dengan 3. 63 dibagi 3 itu adalah 21. Sedangkan 21, teman-teman pasti tahu 21 itu bisa kita bagi 3, hasilnya adalah 7. Artinya apa? Artinya 504 itu bisa kita peroleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Seperti itu. Kemudian kita ingin mencari pembagi dari 504 yang merupakan kuadrat sempurna. Artinya apa? Artinya kita lihat dari faktor-faktor dari 504 ini, mana yang bisa menyusun bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna tadi kita sudah tahu, kita kalikan bilangan-bilangan yang sama. Oke, kuadrat sempurna pada faktor 504 ini bisa kita dapatkan dari 2 kali 2, hasilnya nanti adalah 4. Oke, itu bilangannya kecil, maka nanti hasil P-nya itu masih besar. Kita cari lagi yang lebih besar untuk P kuadratnya. Kita bisa cari lagi, oh di sini ada 3. Dikalikan dengan 3, hasilnya nanti adalah 9. Oke, itu lebih besar, sehingga nanti T-nya lebih kecil. Oke, kayaknya masih ada yang lebih besar nih. Gimana itu, Kak? Caranya adalah seperti ini. Awalnya kita kalikan dulu 2 dengan 3. Hasilnya berapa? 2 kali 3 itu adalah 6. Kemudian kita masih punya 2 dan 3. Kita kalikan lagi, hasilnya berapa? Oh, 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Nah, 36 inilah yang kita gunakan untuk membagi 504. Sehingga untuk mendapatkan T yang paling kecil kita gunakan 504 dibagi dengan 36. 504 dibagi 36 itu berapa, apakah harus kita hitung dengan manual? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Karena 36 ini tadi adalah faktor dari 504, maka kita coret saja bilangan-bilangan penyusun 36 ini. Kita lihat 36 tadi didapatkan dari apa? Dari 2 di sini, dari 2 di sini, dari 3 di sini, dari 3 di sini. Sehingga bilangan sisanya itu di mana? Sisanya itu di sini 2 dan 7 itu menjadi hasil baginya. Artinya apa? 2 kali 7 itu adalah 14. Artinya 504 dibagi 36 itu hasilnya adalah 14. Seperti itu.
Sehingga tinggi dari balok yang Alicia susun dengan kubus satuan itu adalah 14 cm. Oke, ini adalah jawaban kita teman-teman. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu, bisa disampaikan dengan Kak Yunus. Bisa disampaikan kepada Kak Yunus, silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Mudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke soal yang berikutnya teman-teman. Soal yang kedua. Oke, kita lihat soalnya. Tentukan nilai A dan B berturut-turut jika diketahui titik A adalah 0,2 dan B itu 1,0 dilalui oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B. Oke, gimana caranya? Nah, coba pahami terlebih dahulu teman-teman. Pahami terlebih dahulu soalnya. Di sini yang kita punya itu adalah rumus sebuah kurva di sini. Oke. Kemudian ada dua buah titik. Ada dua buah titik. Yang mana titiknya ini dilalui kurva yang ada. Artinya titik-titik di sini boleh kita masukkan nilainya ke dalam rumus kurva yang ada di dalam soal. Nah, kita tahu teman-teman, kalau titik itu kan adalah pasangan antara X dan Y. Yang mana di depan ini adalah X, yang belakang itu adalah Y. Di sini adalah X, di sini adalah Y. Maka nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus yang kita punya. Untuk apa? Untuk mencari nilai A dan B yang diminta dari soal tersebut. Oke, perhatikan Kak Yunus. Kita punya rumus Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B. Kemudian kita punya titik 0,2, artinya X-nya itu bernilai 0, kemudian Z-nya bernilai 2. Apabila kita masukkan ke dalam kurva rumusnya tadi ini, maka akan kita dapatkan Z-nya kita ganti 2 seperti ini. Kemudian X-nya kita ganti 0 menjadi 0 kuadrat seperti ini. Kemudian ditambah A dikalikan X, X-nya adalah 0 ditambah B. Seperti itu teman-teman. Sehingga kita dapatkan ini adalah 2, 0 kuadrat itu adalah 0. A dikalikan 0 berapa? A dikalikan 0 apakah A? Bukan. A dikalikan 0 itu adalah 0. Kemudian kita tambah dengan B. 0 ditambah 0 ditambah B, ini artinya adalah B, ini adalah 2. Kita baca dari kanan, B sama dengan 2. Atau kalau kita tulis ulang menjadi seperti ini, B sama dengan 2. Oke, kita sudah dapatkan nilai dari B-nya teman-teman. Sekarang tinggal kita cari nilai A-nya. Caranya gimana? Dengan kita gunakan titik yang satunya, kita masukkan ke dalam rumus kurvanya. Oke, kita punya X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ini ke dalam rumus kurva yang kita punya. Y-nya kita ganti dengan 0, kemudian X kuadrat. X kuadrat, X-nya adalah 1 menjadi 1 kuadrat. Ditambah AX, X-nya adalah 1 ditambah dengan B. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 1 kuadrat itu adalah 1. A dikalikan 1 itu adalah A ditambah dengan B. Di sini ada dua variabel teman-teman. Ada A dan ada B. Gimana? Padahal kita ingin mencari nilai A saja. Tapi ingat teman-teman, kita tadi sudah punya nilai B. B-nya bernilai 2. Sehingga tinggal kita masukkan saja B-nya ke sini, nilainya adalah 2. Kita masukkan 0 sama dengan 1 ditambah A ditambah 2. Sehingga kita dapatkan apa teman-teman? Kita dapatkan ini adalah 0, 1 ditambah 2 itu adalah 3 ditambah A. Seperti itu. Kemudian kita pindahkan 3-nya ini ke ruas kiri. Positif dipindah ke ruas kiri menjadi negatif. Kita dapatkan ini adalah negatif 3, itu sama dengan A. Kita baca dari kanan, A sama dengan negatif 3, atau kalau kita tulis ulang menjadi A sama dengan negatif 3. Sehingga teman-teman, untuk soal ini kita dapatkan hasil nilai dari A itu adalah negatif 3 dan B itu adalah 2. Seperti itu. Dari sini apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman? Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Silahkan. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, sepertinya sudah jelas semuanya nih. Sudah jelas semuanya ya, teman-teman ya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja teman-teman yang dapat Kak Yunus sampaikan pada sesi ini. Bagaimana? Mudah ya? Menyenangkan ya? Tidak sulit ya? Tidak mengerikan dan tidak semengerikan apa yang teman-teman bayangkan tentang matematika. Oke, untuk closing teman-teman, tadi kita awali dengan pantun. Maka untuk sesi akhir ini Kak Yunus akhiri juga dengan pantun. Si Budi bukanlah orang yang pelit. Si Budi adalah orang yang dermawan. Matematika itu tidaklah sulit. Oke, Kak Yunus ulangi ya. Si Budi bukanlah orang yang pelit. Si Budi adalah orang dermawan. Matematika tidaklah sulit asal kita punya kemauan. Si Budi jalan-jalan ke tengah sawah. Budi melihat ada pohon pinus. Kalau ada yang bilang matematika itu susah, pasti belum pernah bertemu dengan Kak Yunus. Di tengah sawah panasnya tidak terkira, Budi menjadi gosong kulitnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Kak Yunus ucapkan terima kasih. Dan Kak Yunus mohon maaf apabila dalam Kak Yunus mengajar ada kesalahan, mohon diikhlaskan. Kak Yunus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.